Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sifat yang yaitu sam'un, artinya mendengar. Maka mustahil Allah Ta'ala itu tuli. Dalilnya firman Allah Ta'ala, wallahu sami'un alim. Artinya bermula Allah Ta'ala yang amat mendengar dan amat mengetahui. Maka patut bagi mukmin mu'taqid bahwa ia takut berkata yang haram, sebab karena Tuhannya amat mendengar akan segala perkataannya adanya. Jadi perkata yang haram, di antara haram yaitu berdusta atau menggibah. Menggibah itu memandir kejelekan orang. Tujuannya supaya orang tadi muar lawan orang lain. Itu namanya gibah. Nah, kita bepandir yang kada baik tentang orang itu tujuannya supaya orang tadi muar lawan orang tadi. Itu namanya gibah. Amun kada kayak itu lain gibah namanya. Contohnya amat nih, memandirakan kejelekan amat guri lawan si Nopal supaya tujuan amat guri si amat nih tujuannya supaya Nopal nih kada ketujuan lawan amat guri. Nah, itu namanya gibah. Nah, tapi kalau tujuannya kada untuk supaya si Nopal nih keluar lawan si amat guri, itu ngarannya kada gibah. Itu ngarannya menjaga akan kawan. Nah, tujuannya nih, niat kita di gibah itu diniat. Kalau niatnya supaya orang tak ketujuh lawan orang itu, maka itu ngarannya gibah. Kalau niatnya menjaga apaan, itu ada gibah ngarannya. Umpamanya si Nopal nih hendak ke rumahnya si Amat Guri, lalu si Amat nih memandahi anulah jangan tapi patuh menang lawan Amat Guri nih. Inya bisa apalah, bisa apa ibaratnya antara bagus tuh lah, bisa memanfaatkan ya tenang ya kan. Jadi tujuannya bukan supaya nopalnya kada ketujuh, kada supaya berhati-hati amlah. Nah, itu beda antara gibah lawan apa menjaga akan kawan. Nah, jadi yang ke situ ya kan menikah kawan nih, jangan tapi berhemat. Nah, itu kawan tuh sesambil dipadahinya. Kalau masih lawan ikam lah itu ya. Nah, jadi tujuan kita memberitahu kawan tadi ya kan, keburukan kawanan saya ini siapa tahu kawanan ini bisa memadahi baik. Nah, jadi menceritakan kejelekan orang itu belum tentu gibah, tergantung niat kita. Nah, yang rajin ada orangnya anu bang lah dan takutan gibah bang. Iyalah. Jadi akhirnya kawan terjebak memang. Iyalah. Terjebak kawan karena ada di padahakannya orang ini kada baiknya ini. Nah, itu tujuannya. Merajin di berita-berita tuh narajin ada Allah. Hati-hati jalan-jalan di Bandung. Karena pas waktu lampu merah tahu-tahu ada orang yang nyuci tuh kaca mobil, dikelaksonin orangnya kabur, tahu-tahu balik malah marah-marah minta duit. Kenapa? Karena sudah disabuni. Nah, kan itu kan menceritakan kejelekan suatu daerah ya kan, contohnya Bandung. Apakah itu ghibah? Kada.
itu supaya orang yang di situ berhati-hati, ya, tergantung niatnya tadi, itulah. Bahkan di situ karena kalau kita sudah tahu kejelekan orang dari kawan kita tadi, kita sebagai kawan kita berpikir apa caranya supaya kejelekan kawan tadi bisa disembuhkan. Amlah. Jangan tapi ke situ nyawa namanya ini mau obat. Nah, ya kan? Oh, obat kan? Nah, jadi kita berpikir sebagian yang tahu apa caranya supaya kawan apin mau obat. Ya lah, amun kadang yang tahunya karena dipandangkan kejelekannya kayak apa. Nah, itulah. Jadi menceritakan kejelekan itu bisa mengandung dua makna. Bisa sebagai ghibah atau sebagai penjagaan, atau bahkan bisa mengharapkan kawan kita tadi bisa menasehati. Banyak kan rajin orang pakai salah melakukan tentang kejelekan orang. Apakah hanya ghibah? Ada. Inya berharap aku bisa memadahi. Karena ngarang ghibah tadi yaitu supaya orang kada ketujuh lawan orang nang dimandirakan tadi. Sedangkan orang tadi bukannya kada ketujuh lawan orang nang disampai buruk tadi. Inya malah ketujuh. Kenapa? Supaya aku bisa membaiki. Itu makanya dikisahkannya kejelekannya. Nah, guru aja ketujuh benar bebini jar nah ibaratnya lah. Nyor setahun artinya sudah ada bebini pulang ya. Untuk kali yang nasihatnya. Sifat yang ke-12 yaitu basar. Artinya melihat. Nah, Allah Ta'ala itu maha melihat. Maka mustahil buta. Dalilnya firman Allah Ta'ala, wallahu basirun bima ta'malun. Nah, di sini kan wallahu basirun bima ta'malun itu Quran kah hadis kah? Quran. Bila membaca Quran tuh harusnya kayak apa? Wa idza quri'al Qur'anu fasta'iz billah. Apabila engkau membaca Al-Qur'an, maka membacalah a'udzu billah. Kenapa tadi aku pada membaca a'udzu billah? Kan itu Quran. Kenapa? Nah, karena kita aku tadi nih menceritakan atau menghikayatkan firman Allah. Berkata Allah, firman itu kan berkata nih kalau nih bahasakan Indonesianya. Berkata Allah Ta'ala, wallahu basirun bima ta'malun. Jadi nang membaca wallahu bima ini itu adalah Allah, karena aku mengesahkan bahwa Allah berkata wallahu basirun bima ta'malun. Maulah Allah Ta'ala berkata a'udzubillah. Allah Ta'ala membaca firman-Nya sendiri maka ba'udzubillah lah. Kada nang ba'udzubillah itu apabila kita sebagai hamba membaca firman Allah. Sedangkan ini kita kan menghikayatkan, menyampaikan bahwa Allah berfirman wallahu amin. Itulah cara jadi khutbah-khutbah itu rajin. Qala Allah subhanahu wa ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya nah, sudah kalau Allah Ta'ala kenapa a'udzubillah? Ya lah, makanya menceritakan Allah Ta'ala ya kan? Allah Ta'ala berkata wallahu. Maka jadi a'udzubillah. Bila ba'udzubillah itu berarti kita membaca. Sedangkan ini kan menghikayatkan. Ketoklah. Contohnya lah, bila membaca pandiran Ahmad Buri, maka bacalah a'udzubillah. Ya kan? Kenapa nih Ahmad Buri jarang berpandir? Oh, itu sabuk pengaman kada dipasang semalam ada kata ya kan. Pas waktu penyala sangat ini habis
bensin menyala kelip-kelip ya di mobil itu soalnya kan karena sabuk pengaman karena dipasang. Nah itu. Jadi amunnya si Nopal yang membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lampu sabuk pengaman kada dipasang makanya lampu menyala kan itu. Amunnya mengesahkan ya kan amat guri ada dua pandir lawan edi bila kan mengesahkan pandirannya nah mau lah auzubillah itu karena bila ada qaul Allah Ta'ala nah itu sebenarnya harus lagi berauzubillah cuman membaca auzubillah bang ya kada salah cuman ngarannya kada menghikayatkan ya ini kan kita menghikayatkan ya Allah menceritakan. Nah itu kadang tuh antara adab dan antara ilmu yang sini dengan yang sini itu kadang kita kada bisa menempatkan kita ini berada di mana sih. Kita berada di sedang beribadah. Ibaratnya kita membaca Quran ibadah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Berarti kita sedang ibadah membaca Quran. Ada lagi ibadah sedang menghikayatkan pelajaran. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi." Nah, itu andaknya ialah sesuai dengan kita sedang berada di mana. Kata itu. Nah, contohnya nih, ketika di Arab lakian itu digandeng dengan lakian yang lain itu pada apa? Karena menunjukkan keramah tamahan, kepedulian tuan rumah kepada tamu digandengnya ya kan? Nah dituntunnya mengeling. Cuman kalau di daerah barat itu dianggap ada kelainan jiwa, dianggapnya sesama jenis. Ya nah jadi maksudnya tuh sesuaikan di mana kita berada. Ya, kita sedang membaca Al-Quran maka auzubillah. Kita sedang menghikayatkan firman Allah maka cukup dengan qala Allah Subhanahu wa ta'ala innallaha wa malaikatahu. Tapi kalau ada guru nang lain mungkin disalahkan juga ya Pak. Intinya tuh kada bahasa salahan. Cuman kita tahu andaknya di sini, andaknya di sini. Nah, artinya bermula Allah Ta'ala yang amat melihat dengan barang yang dibuat oleh kamu. Nah, artinya Allah melihat apa yang kita lakukan. Maka patut bagi mukmin mu'taqid bahwa ia tidak membuat maksiat, sebab Tuhannya amat melihat akan segala perbuatannya adanya. Jangan menggawe maksiat. Jadi ada sahabat lah minta amalan supaya kada masuk neraka. Lalu ujar Rasulullah, perbanyaklah sujud. Nah, dibanyaki sujud. Nah, minta. Karena bekas sujud itu kada dijilat api neraka. Dijilat itu maksudnya bejilat tuh antara menjilat lawan melumpuh lain kalau amun menjilat tuh kan kayak makan gulaan tuh menjilat. Kalau melumpuh kan gulaan dimasuk di dalam ya kan. Telawas melumpuh kan, telawas menjilat kan. Melumpuh ya Allah amun menjilat kan sekedar lalu aja. Nah, api neraka itu jenak lalu itu juga ada waninya dengan bekas sujud min asal sujud ada waninya. Nah, nanggaran bekas sujud itu ya kan apakah di dahi aja? Ada maksudnya tuh orang yang sering bersujud itu ya kan api neraka kada akon beparah. Nah lalu
sujud itu kan bisa diartikan dua makna. Sujud nang kita di dalam sembahyang itu makna pertama. Makna kedua adalah sujud. Maksud sujud di sini adalah menjunjung perintah Allah. Ya, perintah Allah kan banyak nih. Semuaan kita lakukan semaksimal mungkin, diusahakan. Nah, itu namanya orang yang sujud namanya. Salah satunya apa? Inna sholata li zikri. Sembahyang itu tujuannya untuk mengingat Allah. Orang yang zikir dengan hatinya aja itu termasuk orang yang dianggap sujud. Ya, nah, sedangkan sembahyang itu adalah ritualnya. Ritual, ya kan, rutinitas sebagai seorang muslim. Nah, jadi orang yang sembahyang pun itu dinamakan sujud. Orang yang berzikir pun itu namanya sujud. Orang yang belajar ini pun namanya sujud. Nah, jadi banyak makna sujud itulah. Jadi min awamirillah, menjunjung perintah Allah. Nah, jadi banyaklah mungkin poler sembahyang nih. Banyak-banyak poler bang. Kenapa? Pas bangun tengah malam duduk cakupan ya Allah, merinding ya kan? Tak merinding apa? Pokoknya kan jadi intinya kada jadi sembahyang tahajud kada di sini aja, di mana-mana sampai di Lombok kayak itu juga ada kejadiannya. Ada WA ya kan? Assalamualaikum guru. Waalaikumsalam ya. Jadi dijawab lah. Amun ada tulisan assalamualaikum ya, dijawab kita waalaikumsalam. Jangan dibiarkannya assalamualaikum. Dia dijawab itu, walaupun itu tulisan itu dijawab. Nah, waalaikumsalam kan bisa. Artinya saya kalau mau sholat malam sering takut. Ya, takut apa aja? Takut hantu jadi. Itu biasa aja, lawannya aja ya kan. Dasar kayak itu sudah seberataan di mana-mana. Pasti ada yang mengganggu, ada yang parah lagi kan, buka lawang nah pocong berabah. Ya kan? 3 rasanya berjejer. Tapi katanya orang soleh lah. Kita orang aku tutup lagi ya Allah. Aduh. Kan dia banyak buka ya Allah. Kenapa orang pocong tuh, kenapa orang mati lah? Orang mati kok itu minta diapain biasanya? Disembahyangkan. Baca ya mau pergi ke mana? Bukan gitu. Kasihannya orang datang ya kan? Orang datang itu kan tamunya di hadapannya. Tamu itu dia baik. Mana billahi wal yawmil akhir fal yukrim dhaifahu. Siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhir, maka muliakan tamunya. Tamu itu siapa? Orang yang ada di luar rumah, anak masuk nih. Tamu ini malah diusir Allah. Allahu la ilaha illallah wa qayyim atas sunatullah. Wadah. Kada bagus ya Allah. Nah, sembahyang akan ya Allah. Buka anak bagaimana Allahu Akbar ya Allah. Allahu Akbar ya Allah. Allahu Akbar. Hilangnya itu lah, satu usiran ya Allah, apa perlu ya kan? Mau ada di bari, yang mau ada cari ke lain, itu aja. Ibaratnya nih ya Allah, tak buka ada nama-nama ya Allah. Jadi mau ada apa nih? Ada perlu apa? Ulun minta yang mirang, udah ada bisi cari sebelah kalau ada. Bah, itu Allah. Terus apa kita ada berusir-usiran, itu aja sudah. Kita sesama makhluk ya kan, mau kau membantu mengkawat ada minta coba cari ke sebelah apa kalau ada, masuk ke sebelah ada orang itu aja lah. Jadi pilihannya ada yang aneh-aneh ya kan. Namun kawat dipikirkan biasanya ini apa ya, balik ini tuh jangan diusir-usir lah. Kalau diusir-usiran kita boleh